majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatillah hadratul mu'allif Sayyidina Imam Ahmad bin Salamah al-Qalyubi wa ila jami'il asatidina wa asatidina lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bahas tentang al-hikayatul khamisah, cerita yang kelima, yang mana cerita yang kelima ini membahas tentang fi husnil istiqomah, tentang kebaikan dalam beristiqomah, manfaat dan faidah dalam melakukan istiqomah. Yang kita pahami, istiqomah itu adalah terus menerus, tetap, tidak pindah-pindah. Kita kenal istiqomah itu adalah continue, yakni terus menerus, tetap dan tidak berpindah-pindah. Bagaimana faidah ganjaran kebaikan ketika kita melaksanakan istiqomahan yang kita laksanakan, yang kita istiqomahkan, bagaimana ganjaran tersebut. Di sini kita bahas tentang bagaimana kebaikan dalam melaksanakan istiqomah. Qala muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ruqyah ceritakan anna malikan syabban tawallal mulka falam yajid lahu ladzatan. Pada suatu hari ada seorang raja, yang mana raja ini masih muda, seorang pemuda yang sudah menjadi raja. Akan tetapi seorang raja itu selama dia menjabat di kursi kerajaan, selama dia menjabat sebagai seorang raja itu tidak merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Seorang raja itu tidak merasakan kenikmatan selama dia menjabat di kursi kerajaan. Kemudian seorang raja itu bertanya, faqala li julasaihi halin nasu mithli fi hadza aula. Kemudian seorang raja itu bertanya kepada abdi-abdi kerajaannya, kepada pengawal-pengawal kerajaannya. Apa kata raja itu? Halin nasu misli fi hadza aula. Apakah kalian, raja tersebut mengatakan, apakah kalian merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan? Yakni selama menjadi kerajaan, selama menjabat di kursi kerajaan, tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan selama duduk di kursi kerajaan. Kemudian para abdi-abdi kerajaan itu mengatakan, faqalu lahu innan nasa mustaqimun. Kata abdi tersebut bahwa sesungguhnya para manusia yang ada di luar sana selalu sregep melaksanakan keistiqomahan. Faqala lahum, maka raja itu berkata kepada para abdinya, famadza yuqimuhu li? Apakah aku bisa melaksanakan keistiqomahan itu yang dilaksanakan para manusia di luar sana? Qalu yuqimuhu lakal ulama. Kemudian para abdi itu mengatakan, beristiqomahlah engkau
sebagaimana istiqomahnya para alim ulama, para ulama-ulama. Pada bi ulama'i wa baladihi wa sulahaihi. Kemudian setelah seorang abdi mengatakan seperti itu, akhirnya pada suatu hari seorang raja itu memanggil para ulama, para orang-orang soleh dan para abdi negara untuk datang di kursi kerajaan. Ketika semua para alim ulama, para orang-orang soleh datang ke abdi kerajaan, datang ke kursi kerajaan, wa qala lahum ijlisu indi. Kemudian kata raja tersebut, usai dijamu, usai diberi makan, usai diberi hidangan, akhirnya raja tersebut mengatakan, duduklah kalian di sisiku. Kemudian raja tersebut mengatakan kepada para ulama dan lainnya, apa kata raja tersebut? Fama ra'aitum minni min ta'atin fa'muruni biha, wa ma ra'aitum minni min ma'siyatin fazjuruni biha. Kata raja tersebut, jika seandainya pada suatu hari kalian melihat dariku suatu kebaikan, maka perintahlah aku untuk melaksanakan kebaikan itu. Akan tetapi jika seandainya kalian melihat dari diriku suatu kemaksiatan, maka laranglah kalian untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Faf'alu dzalik, maka berjalanlah hal itu. Ketika hal itu sudah berjalan, maka dari sini Allah memberi ganjaran dari keistiqomahan raja tersebut. Fastaqama lahul mulka arba'ami'ati sanatin. Apa ganjaran yang Allah berikan? Raja tersebut Allah langgengkan, periodenya Allah terus menerus tambahkan sampai datangnya 400 tahun yang lalu. Jadi seorang raja tersebut menjabat menjadi kerajaan, menjabat menjadi raja di suatu kerajaan selama 400 tahun. Akhirnya usai dari selama 400 tahun itu, maka raja tersebut diberi cobaan. Apa cobaannya? Tsumma atahu iblis la'anahullahu. Kemudian datanglah iblis, laknatullah. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana cara iblis menggoda kita sebagai manusia. Faqala, maka iblis itu berkata, faqala al-mulku, maka raja itu berkata, ketika seorang raja itu didatangi iblis, ini raja heran, ini raja kaget. Akhirnya ini raja berkata, man anta, siapakah kamu? Faqala ana iblis, aku adalah iblis, aku adalah seorang iblis. Kemudian seorang iblis itu mengatakan kepada raja, walakin akhbirni man anta. Nah, sekarang gantian, coba beritahu aku, kata iblis, siapakah dirimu? Akhirnya seorang raja itu mengatakan, faqala ana rajulun min bani adam. Faqala lahu law kunta ana rajulun min bani adam. Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Adam. Aku adalah seorang anak dari anak turun Nabi Adam. Nah, dari sini iblis menggoda seorang raja tersebut. Apa kata iblis? Faqala lahu law kunta min bani adama lamutta kama yamutu banu adama. Iblis tersebut mengatakan kepada seorang raja, jika seandainya kamu adalah Bani Adam, anak turun Nabi Adam, niscaya kamu akan mati layaknya orang-orang yang telah terdahulu mati. Akhirnya iblis itu meneruskan, wa innama anta ilah, kamu itu bukan anak turun Nabi Adam, akan tetapi kamu Tuhan, karena kamu telah hidup selama 400 tahun. Akhirnya fad'un nasa ila ibadatika, maka serulah para manusia-manusia di kerajaan ini untuk menyembah dirimu. Kamu ini bukan lagi manusia, akan tetapi kamu adalah Tuhan.
Dari sini, dari godaan iblis ini, pada khala fi nafsihi syai'in min zalik, maka raja itu terpengaruh, raja itu terhasut oleh iblis tersebut, raja itu terbawa oleh godaan iblis tersebut, sehingga fasoidal mimbar, raja tersebut naik ke atas mimbar. Ketika raja tersebut naik ke atas mimbar, summa qala, raja itu mengatakan, ayyuhan nas, inni akhfaitu alaikum imran wa qad hana waqtu idhari. Wahai para manusia, wahai para rakyatku, kata raja tersebut, inni akhfaitu alaikum amran wa qad hana waqtu idhari. Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu rahasia dari kalian semua. Akan tetapi rahasia ini, waktu ini adalah waktu untuk menampakkan rahasia itu. Kemudian raja itu melanjutkan, ta'lamuna anna malikukum arba'ami'ati sanatin walau kuntu min bani adama lamutu kama yamutu banu adama. Aku, ketahuilah wahai rakyatku, kata raja tersebut, aku telah menjabat sebagai raja kalian, aku telah menjadi raja sebagai raja kalian selama 400 tahun. Ketahuilah, jika seandainya aku manusia biasa, jika seandainya aku adalah Bani Adam, anak turun Nabi Adam, niscaya aku akan mati seperti manusia-manusia lainnya. Wa innama ana ilah fa'buduni. Sesungguhnya aku bukanlah manusia, akan tetapi aku adalah Tuhan, maka sembahlah diriku. Kemudian dari sifat raja yang sudah terhasut oleh iblis tersebut, kemudian wa auhallahu ila nabi zamani, maka Allah memerintahkan, Allah mengutus kepada nabi di zaman tersebut. Akhirnya ketika Allah mengutus nabi di zaman tersebut, an akhbirahu anni istaqamtu lahu mastaqoma. Akhirnya nabi tersebut mengatakan kepada seorang raja, wahai raja, sesungguhnya ini semua adalah ganjaran. Engkau bisa menjabat sebagai seorang raja selama 400 tahun. Ini adalah sebuah ganjaran yang Allah berikan karena engkau melakukan suatu keistiqomahan, yang mana keistiqomahan itu engkau istiqomahkan sampai saat ini. Falamma tahawwala ila ma'siyati wa izzati wa jalali, maka sesungguhnya kamu telah terpelenceng, kamu telah melakukan maksiat, bahwa sesungguhnya kemuliaanmu, keagunganmu itu adalah dari Allah, yang mana Allah beri dari ganjaran-ganjaran yang engkau lakukan, yang engkau istiqomahkan. Karena engkau telah melenceng, karena engkau telah melakukan maksiat, la usallitanna alaihi bukhtu nasr fasallatahu alaihi. Kemudian nabi tersebut mengutus seorang bukhtu nasr, yang mana pemenggal kepala al-gojo pada saat itu, untuk memenggal kepalanya seorang raja. Akhirnya raja itu dihukum dengan hukuman fadorba unukohu. Bukhtu nasr tersebut memenggal kepala seorang raja. Dan wa auqara min khazainihi sab'ina safinatin minaz zahab. Dan Allah merampas harta-harta kekayaan raja tersebut, yang mana jika seandainya dikurs hartanya kerajaan tersebut itu mencapai 70 perahu dari emas. Itu ibarat 70 perahu dari emas jika seandainya harta kekayaan raja tersebut diukur. Akan tetapi harta-harta tersebut dirampas oleh Allah
sebagai hukuman seorang raja yang telah bertakabur menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dari sini manfaat dari cerita kelima ini, yakni bagaimana ganjaran melakukan keistiqomahan, bagaimana kebaikan dalam melakukan keistiqomahan, yakni ketika di saat kita melaksanakan istiqomah, di situ Allah beri cobaan. Di saat kita lalai akan cobaan tersebut, maka Allah gugurkan ganjaran yang akan Allah berikan dari hasil istiqomah kita. Maka dari itu, semakin kuat istiqomah yang kita lakukan, semakin kuat pula cobaan yang kita hadapi. Dari sini, penjelasan di sini mengandung manfaat yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita khususnya dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.